Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ala ilaina barakatihi. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdhu ma jurra kalafdhi manusib lirab'i wan nasbi wa jarrina salah ka'rib bina fa innana nilnal minah. Wa kullu mudmarin jeung ari sakabeh isim domir eta lahu tetep pikeun sakabeh isim domir albina ari mabni, ari mabni. Yajib halna wajib itu mabni. Halna wajib itu mabni. Walafdhu ma jeung ari lafadzna isim domir. Walafdhu ma jeung ari lafadzna isim domir jurra anu di JR-keun, jurra anu dijerkeun eta kalafdhi ma saperti lafadzna isim domir nusib anu dinasabkeun. Saperti lafadzna isim domir anu dinasabkeun. Li rab'i pikeun i'rab ropa li rab'i pikeun i'rab ropa wan nasbi jeung i'rab nasab wa jarrin jeung i'rab jar atawa khofad jeung i'rab jar atau khofad na ari lafadzna domir muttasil mutakallim ma'al ghair. Domir mutasil mutakallim ma'al ghair hartina urang sararea eta shalah patut, eta shalah patut ka'rib bina fa innana nilnal minah saperti lafaz i'rib kudu nyaho anjeun, i'rib kudu nyaho anjeun bina kakuring sararea, bina kakuring sararea pa innana
Maka saestuna kuring sararea eta nilna geus meunang kuring sararea alminah kana pirang-pirang anugerah. Alminah kana pirang-pirang anugerah. Ya. Wakul mudmarin dan semua isim domir itu lahu baginya albina mabni yajib hukumnya wajib. Jadi sebagaimana telah diberitahukan bahwa dalam gramatika bahasa Arab itu ada istilah i'rab dan bina. I'rab itu artinya mu'rab. Ketika bisa berubahnya keadaan ujung dari setiap kata atau kalimat. Seperti jaidun jadi jaidan, jaidin, dun dan din, yansuru, yansuro, yansur, ru, ro, nah itu disebut i'rab ya, atau mu'rab. Nah ada lagi bina atau mabni, itu sama sekali keadaan yang tidak bisa berubah. Kapanpun, dimanapun, posisi sebagai apapun tidak bisa berubah. Nah itu mabni. Sebetulnya kalau dikiaskan dengan keadaan kita, manusia pun sama. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Orang itu kan ada yang bisa berubah, tapi ada juga yang sulit berubah, bahkan tidak bisa. Tinggal pertanyaannya di posisi mana kita berada. Apakah mu'rab? Apakah mabni? Nah, orang yang posisinya mu'rab nanti mengalami perubahan ropa. Dia itu naik. Ropa itu kan artinya naik atau tinggi. Apapun penyebabnya, bisa mungkin karena dorongan dari dirinya sendiri, dia berpikir aku ini siapa, harus bagaimana, akan bagaimana. Nah itu kan terus olah pikirnya, olah hatinya, olah rasanya, itu bisa mendorong menjadi perubahan. Dari ropa naik, meningkat lagi terus. Terus nasab. Nasab itu lurus.
lurus, teguh. Nah, nanti semakin lurus, semakin teguh jadi khopad. Khopad itu artinya rendah, rendah hati. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hati. Yang disebut dengan ilmu padi itu kan. Kata Imam Syafi'i itu. Padi semakin berisi itu merunduk. Nah itulah juga manusia. Setelah proses ropa naik, ilmunya, amalnya naik, ibadahnya naik, terus sampai nasab stabil. Nah, akhirnya nanti khofat, turun dia. Menjadi rendah hati maksudnya. Tawadu. Sampai jazm. Jazm itu kuat, stabil, ya. Nah, orang kalau sudah jazm, stabil, teguh, apapun yang terjadi, mau suka, mau duka, mau susah, mau senang, dihadapi. Itu jazm. Makanya tandanya dua jazm itu. As-sukun wal hazbu, artinya mati dan membuang. Mati karena dia sudah tidak merasa terkesan dengan hidup. Artinya hidup itu ya karena memang sementara, entah sampai besok, lusa, berapa hari lagi, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun lagi. Yang jelas hidup itu tidak selamanya. Nah sehingga orang yang jazm itu orang yang sudah stabil tauhidnya, akidahnya, ibadahnya, sudah tidak goyah lagi. Itu dia sudah merasa mati sebelum mati. Artinya kehidupan ini sudah tidak lagi jadi beban pikiran. Kenapa hidup ini harus dipikirin? Ya. Sampai kita ngelamun atau merenung dengan kehidupan ini, tidak mesti begitu. Ya. Hidup dan kehidupan ini harus dijalani. Ikuti saja alurnya seperti air sungai mengalir, mengikuti keadaan sungainya. Ya udah, begitu aja. Tapi kita diberi modal akal dan pikiran. Maka berbahagialah orang yang menggunakan akalnya, pikirannya, dan hatinya. Yang tadi itu. Kita mau mu'rab apa mau mabni? Nah, yang kedua tanda jazm itu membuang. Artinya orang yang sudah stabil, tauhidnya kuat, ibadahnya istiqomah, zikirnya, dia akan mampu membuang sifat-sifat mazmumah yang tercela. Dia akan membuang keegoannya, dia akan membuang ananiyahnya, membuang segala yang bisa menghijab, menghalang menjadi penghalang, maksudnya untuk wusul, untuk sampai kepada Allah. Nah, proses sampai ke sana dalam ilmu tasawuf itu kita kenal dengan istilah apa? Takhalli dan tahalli. Takhalli itu mengkosongkan segala pikiran, isi pikiran, hati, mengosongkan diri kita dari selain Allah. Itu takhalli.
Nah, kalau tahalli menghiasi diri kita dengan segala yang dicintai Allah, seperti ibadah, seperti belajar, seperti zikir, baca Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Nah, itu tahalli. Nah, setelah keduanya ini digabungkan, tahalli, maka tajalli. Tajalli itu artinya merasakan jelasnya wujud Allah. Ya. Merasakan dengan jelas bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana Allah itu maha pengampun, Allah maha pemberi rizki, Allah maha penanggung jawab, Allah maha segalanya. Itu terasa gitu. Nah, itu disebut tajalli. Sehingga segala sesuatu itu mendorong untuk langsung ingat kepada Allah. Ya. Dan bisa memposisikan dirinya untuk selalu seperti itu. Selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Dan mengajak kepada yang lain untuk jangan lupa kepada Allah. Ihfaz, jagalah olehmu Allah, tajidhu amamaka gitu. Atau tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan kamu dapati di hadapanmu. Ya. Nah, kalau dalam Al-Qur'an, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Zikirlah kamu itu, ingatlah kamu itu kepadaku, jangan pernah lupa, aku pun akan selalu ingat kepadamu. Itu kan janji Allah. Perhatian Allah akan full kepada kita, asalkan kitanya pun full zikir kepadanya. Gitu kan? Kalau dalam bahasa Arba'in itu, hadis Arba'in ada i'rifillaha firrakha, gitu kan? Ya'rifka fis syiddah, ya. Ya. Kenali Allah ketika kamu itu senang, ketika kamu itu suka, gembira. Ya, ketika kamu itu dalam keadaan lapang, kenali Allah, artinya bersyukur agar nanti Allah mengenali kamu dalam keadaan sulit. Ya. Paham? Jangan sampai ketika senang, ketika gembira lupa kepada Allah. Nanti ketika sulit manggil-manggil Allah tidak dikenali. Nah, orang yang istiqomah itu mau keadaan lapang, mau keadaan sulit itu terus selalu zikir. Selalu mengingat Allah. Tidak pernah berani meninggalkan ibadah terutama yang wajib seperti sholat fardu. Tidak berani. Nah, karena konsekuensinya berat. Nah, washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, janganlah kalian kufur. Kita sampai saat ini masih diberikan hidup, masih diberikan nyawa, masih diberikan tubuh, ruh, dan panca inderanya, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa ngomong. Masih tangan kita berfungsi normal, kaki juga, betul? Kurang apa? Kurangnya kita banyak keinginan yang belum tercapai, itu saja. Nah, sedangkan keinginan itu adalah sumber penderitaan. Itu walaupun yang ngomongnya
Iwan Fals, tapi itu benar. Karena si Iwan Fals itu mengambil syair atau bait-bait lagunya itu ya dari hasil dia itu apa? Mendengarkan, menyimak, menghayati, merenungi Al-Quran, Al-Hadis, dan ulama. Keinginan adalah sumber penderitaan, ya, ada lagunya. Ya. Nah. Ingin bahagia, derita didapat. Jadi orang itu sebetulnya semakin banyak keinginan, semakin tersiksa, semakin menderita. Ya, karena keinginan itu adalah sumber penderitaan. Nah, orang yang tidak akan pernah menderita ya orang yang tidak punya keinginan. Itu silakan saja kamu cermati sendiri dan kamu rasakan sendiri, benar enggak? Bahwa keinginan itu sumber penderitaan. Nah, adapun orang yang mabni tidak bisa berubah. Ya. Mau dibagaimanakan pun tetap aja gitu. Nah, itu mabni. Nah, di antara isim, ya, kembali lagi kepada bahasan. Di antara isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang hukumnya mabni, tidak bisa berubah, adalah domir. Adalah apa? Sehingga walabdu majurro dan lapad isim domir yang dijarkan atau dikhofatkan itu kalab di manusib, seperti lapadnya yang dinasabkan. Ya, jadi kalau yang mu'rob itu kan beda, lapad yang dijarkan dengan yang dinasabkan, yang diropakan dengan yang dijazmkan beda. Nah, kalau yang mabni itu sama. Mau dalam keadaan jar, mau dalam keadaan nasab sama. Contoh, ya, domir muttasil yang menjadi maf'ul bih dan menjadi majrur. Lafaz akrom tuka. Akrom tuka. Di sini kumpul fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Mana fi'ilnya? Akrom, dari akroma, memuliakan. Mana fa'ilnya? Tu, dari anak, saya. Berarti akrom tu itu artinya saya memuliakan. Mana maf'ul bihnya? Ka, kamu, dari anta. Jadi kalau dipreteli akrom tuka itu ya bahan-bahannya itu akroma, anak, dan anta. Akroma memuliakan, anak saya, anta kamu. Digabungkan jadi akrom tuka. Aku memuliakanmu. Itu. Paham? Nah, akrom tu fi'il fa'il ka domirun muttasilun. Nah, kamu masih ingat yang saya tulis di board itu bahwa domir itu ada muttasil, ada munfasil. Muttasil itu yang nempel, kalau munfasil yang terpisah. Nah, ini nempel enggak akrom tuka? Nempel, semua nempel. Tu-nya nempel, ka-nya nempel. Ya, cuman beda posisi. Kalau tu itu sebagai fa'il, kalau ka sebagai maf'ul. Nah, kita bicarakan di sini ka-nya. Domirun muttasilun mansubun. Nah,
Jadi ka itu adalah domir yang nempel yang dinasabkan, mansubun. Ya. Li'annahu maf'ulun bihi, karena posisinya sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi. Nah ini yang menjadi catatan pentingnya. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya ka itu fathatun muqaddaratun ala akhirih, ya, li'annahu ismun mabniyun la yazharu fihil i'rab. Nah, gitu aja. Jadi tanda nasabnya ya fathah muqaddarah, fathah yang disembunyikan, yang dikira-kirakan di akhirnya, ya, ala akhirih man amin zuhuriha, karena terhalang dari dohirnya, li'anahu, karena ka itu ismun mabniun, isim mabni la yadharu, yang tidak bisa jelas. Kalau dalam isim mabni itu tidak bisa jelas fihil i'rabu, i'rab, tanda i'rab nggak bisa jelas. Satu itu. Kedua, marortu bika. Nah, marortu, aku lewat, bika, kepadamu. Nah, marortu fi'il fa'il, bika jar majrur. Lihat. Sama enggak? Akramtu ka dengan marortu bika. Ujungnya sama enggak? Ka-nya sama enggak? Yang itu ka, yang ini ka. Padahal itu beda posisi. Kalau tadi akramtu ka, ka-nya posisi sebagai maf'ul bih, harus nasab. Nah, yang ini marortu bika posisinya majrur, dijarkan oleh bi, harap jar, berarti dia harusnya tandanya nasabnya jar. Nah, yang satu nasab, yang satu jar atau khofad. Tapi kok sama? Yang itu ka, yang ini ka. Sama-sama domirun muttasilun. Domir yang nempel. Cuman bedanya yang satu, akramtuka, domirun muttasilun mansubun. Nah, kalau yang ini domirun muttasilun majrurun. Ya. Tapi lafadznya sama, itu juga ka. Seperti ini ka. Padahal ka yang itu muttasilun mansubun. Ka yang ini muttasilun majrurun. Tapi sama ya, enggak beda. Karena mabni. Tadi kan sudah dibilang bahwa mabni itu mau posisi dimanapun itu sama, enggak beda. Walaupun dia itu nasab, sama dengan yang ini, yang jar. Ya, akramtuka, aku telah memuliakanmu, dia sebagai maf'ul bih. Marortu bika, aku lewat kepadamu, posisinya sebagai majrur oleh harap jar. Tapi kan sama, ka. Nah, maka alasannya adalah apa? Mabni. Contohnya yang lain. Innahu, nah, dan lahu, betul kan? Innahu ada hu-nya, lahu juga ada kan? Nah, hu yang ini posisinya nasab karena jadi isim inna. Hu yang ini posisinya jar karena dijarkan oleh lam. Ya, innahu, lahu, itu kan sama hu, padahal beda posisi. Yang satu domirun mutasilun mansub, yang satu domirun mutasilun majrur. Tapi sama aja karena mabni. Jelas? Lirrab'i, bagi i'rab rofa wa nasbi nasabnya wa jarin dan jarnya, nah
Adapun lafadna domir mutasil mutakallim ma'al ghair artinya kami sholah adalah patut. Artinya di antara domir ada yang i'rab rofa nasab jarnya itu sama saja begitu. Ya. Ketika rofa nasab jarnya begitu aja sama, yaitu lafad na. Na itu asalnya dari nahnu. Ya. Nah, kalau dimunfasilkan, awas, kamu harus jeli. Domir ini kalau dimunfasilkan, ya, na itu nahnu. Seperti tadi, kalau dimunfasilkan, ka itu anta. Ki itu anti. Ya, hu itu huwa, ha itu hiya. Tu ana kalau dimunfasilkan, dipisahkan gitu. Nah, ketika dijadikan muttasil, awas. Ya, domir munfasil huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, itu semua domir munfasil, terpisah. Ketika dimutasilkan, huwa jadi hu. Ya, hiya jadi ha. Anta jadi ka. Antuma jadi kuma, antum jadi kum. Anti jadi ki. Kuma kunna. Ya. Ana jadi tu dan jadi iya. Nahnu jadi na. Itu kamu harus hafal. Harus hafal. Nah, seperti contoh di sini, nahnu dijadikan domir muttasil. Nah, maka wujudnya na. Kami semua. I'rab rofa nasab jarnya menjadi sama. Contoh, i'rib bina fa innana nilnal minah. Coba perhatikan. Ini bagi orang yang pemikir. Ya. Bagi orang yang pemikir, orang yang semangat belajarnya tinggi, itu senang. Diajak main, bukan rumus sebetulnya. Ya mempreteli istilah-istilah begini senang, semangat gitu. Nah, ya. Coba perhatikan, i'rib. Kamu harus tahu bina kepada kami, fa innana maka sesungguhnya kami, nilna kami telah mendapatkan alminah macam-macam anugerah. Nah, ini kalau diasalkan, coba begini, ya. Kalau diasalkan, i'rib bi nahnu fa inna nahnu nala nahnu alminah. Tuh. Jadi di sini ada 3 domir. Yang ketiganya kalau dimunfasilkan, sekali lagi, yang ketiganya kalau dimunfasilkan adalah nahnu, kami semua. We are. Ya, kami semua. Nahnu yang pertama dia didatangi ba harap jar. Nah, maka nahnu dia datangi bi harus dimutasilkan. Tidak boleh jadi bi nahnu, tidak boleh. Tapi harus mutasilkan. Maka wujudnya berubah dari nahnu menjadi na. Jadilah bina. Gitu. Paham? Nah, yang kedua, ya, nahnunya yang kedua itu didatangi oleh fa'inna. Tidak boleh fa'inna nahnu, tidak boleh. Maka mutasilkan juga. Ayo bantu. Nahnu kalau dimutasilkan jadi na. Seperti tadi bi nahnu jadi bina. Berarti kalau ini fa'inna nahnu jadi fa'in nana.
Ya. Walaupun nanti bisa nunnya malah digabungkan juga jadi satu. Bisa fa'innana, bisa fa'inna. Benar, nggak salah kamu. Cuman jangan dulu ke sana. Nah, yang ketiga, nahnu didatangi nala. Nah, fi'il madhi. Nala itu kan mendapatkan. Nah, nala, nala, nalu, nalat, nalata, nilna, nilta, niltuma, niltum, nilti, niltuma, niltunna, niltu, nilna. Ya, nilna itu asalnya gabungan dari nala dan nahnu. Nala telah mendapatkan, nahnu kami. Maksudnya kami telah mendapatkan. Nggak boleh nala, nahnu. Nggak boleh, tapi harus nilna. Nah, paham? Nah, yang pertama itu posisinya jar. Nah, yang kedua posisinya nasab. Dan nah, yang ketiga posisinya ropa. Sementara lafadznya sama. Bina, fa'innana, nilna. Itulah bukti bahwa domir itu hukumnya mabni. Ya, isim domir itu hukumnya yang nggak bisa berubah. Yang ropa nilna, yang nasab fa'innana, yang jar atau khopat bina tuh sama. Nah gitu. Ya. Seperti iya. Domir mutasil dari anak saya. Idribi, akromani, marrobi. Ya. Marrobi asalnya bi anak. Loh, anaknya dimutasilkan jadi bi. Marrobi telah lewat kepadaku. Akroma asalnya anak, jadi akromani. Dia telah memuliakanku. Nunnya nun wiqayah. Ya. Nah, kalau idribi itu iya muannasa mukhatabah, mufrada muannasa mukhatabah. Tapi sama, karena sama domir, mau iya muannasa mukhatabah, mau iya mutakalim wahdah ya sama. Enggak beda. Sama-sama mabni. Sama-sama apa? Contoh hum. Hum yang ropa, hum qaimun. Hum yang nasab, akrom tuhum. Hum yang jar atau khopat, lahum, tuh kan? Sama-sama hum, gitu kan? Ya. Jadi harus dipahami dulu pokok-pokoknya. Ya, yang ditulis di bawah itu domir, ada mutasil, munfasil. Nanti tambah lagi ada mustatir, ada bariz. Berikut masing-masingnya. Huwa mufrad mudzakkar ghaib, huma tasniyah mudzakkar ghaib, hum jamak mudzakkar ghaib. Itu harus hafal. Ulang-ulang dibaca. Kalau enggak hafal nanti susah. Baca Arab gundulnya susah. Ya, jadi tolong banyak waktu luang itu mau di kobong, mau di kelas, mau di musola atau di luar ruangan pun bawa terus catatannya, hafalkan ya, istilah-istilah tadi itu.
domir, mabni, mu'rob, fi'il, madi, mudore, amar, nahyi, mu'tal, sohih. Kan udah sampai ke sana kan? Mu'tal. Itu harus dihafalkan terus. Wallahu a'lam bishawab.